Oke, jadi untuk materi kita hari ini, kita akan membahas tentang apa itu mobilitas sosial. Nah, untuk slide kedua ini, kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya konsep mobilitas sosial ini. Nah, kalau kita lihat pada slide, mobilitas sosial atau kita sebut social mobility itu adalah sebuah gerakan masyarakat dalam kegiatan menuju perubahan yang lebih baik. Jadi menurut Henry Clam-Smith di sini, dia mengatakan bahwa mobilitas sosial adalah gerakan dalam struktur sosial yang dalam hal ini gerakannya bisa dalam bentuk individu maupun kelompok. Jadi kalau kita lihat definisinya di sini ada dua indikator ya, sehingga bisa dikatakan bahwa terjadi mobilitas sosial, yaitu ada sebuah gerakan ya, jadi ada sebuah usaha yang dilakukan oleh masyarakat, dan indikator yang kedua yaitu ada perubahan ya. Perubahannya ini bisa saja menjadi lebih baik atau sebaliknya, itu sudah termasuk dalam mobilitas sosial. Nah, kemudian di sini Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, dia mengatakan bahwa mobilitas sosial ini merupakan gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain. Jadi apabila golongan sosial, dalam hal ini seseorang yang kelas sosialnya itu berpindah, dalam hal ini mungkin dia biasa-biasa saja pada awalnya, setelah mobilitas sosial dia lakukan, maka kelasnya menjadi naik, maka itu sudah dikatakan dengan mobilitas sosial. Jadi dia sudah memenuhi dua indikator di sini, yaitu dia melakukan usaha ya, dalam hal ini kerja keras, dan dia dapatkan hasilnya dengan mendapatkan perubahan yang lebih baik. Jadi dua indikator tadi itu kalau kita lihat pengertian awalnya itu terpenuhi seperti itu. Nah, untuk slide ketiga ini itu masih terkait dengan konsep mobilitas sosial. Nah, kalau yang tadi itu pendapat pakar dari luar ya, sekarang ini pendapat pakar dari dalam negeri, yaitu Nasution ya. Dia mendefinisikan di sini bahwa mobilitas sosial itu ke dalam dua pengertian. Jadi yang pertama, dia mengatakan suatu sektor dalam masyarakat secara keseluruhan berubah kedudukannya terhadap sektor yang lain. Dan yang kedua, dia mengatakan mobilitas sosial ini kemungkinan bagi individu untuk pindah dari lapisan sosial yang satu ke lapisan sosial yang lain itu bisa terlihat. Bisa terlihat itu di lingkungan sekitarnya atau di lingkungan individunya. Jadi pendapat Nasution ini itu sebenarnya hampir-hampir mirip daripada pendapat Paul B. Horton tadi dan Chester L. ya, bahwa ketika terjadi mobilitas sosial itu maka ada efek yang bisa dirasakan. Dalam hal ini bisa saja strata sosialnya itu pindah dari yang tadinya dari yang awalnya tadi itu strata sosialnya rendah, kemudian setelah dilakukan mobilitas sosial maka stratanya itu menjadi naik, berarti itu sudah dikatakan mobilitas sosial. Sebaliknya juga bisa terjadi kalau misalnya strata sosialnya tinggi, kemudian dilakukan mobilitas sosial dan strata sosialnya kemudian turun, itu sudah masuk dalam mobilitas sosial, walaupun yang diharapkan sebenarnya terjadi perubahan yang lebih baik, tetapi karena sudah memenuhi dua indikator tadi itu ya, jadi ada pergerakan dari masyarakat itu sendiri, dalam hal ini usaha, dan yang kedua, indikator yang kedua tadi adalah perubahan. Perubahannya tadi ini bisa saja dalam arti yang positif, negatif ya, dari yang rendah menjadi tinggi atau sebaliknya dari yang tinggi ke rendah, seperti itu. Slide keempat ini itu masih terkait dengan konsep mobilitas sosial. Nah, kalian lihat slide-nya. Dalam tiap masyarakat modern itu terdapat mobilitas sosial atau perpindahan golongan yang cukup banyak. Jadi orang naik atau turun statusnya dalam berbagai sistem sosial dalam masyarakat menjadi hal yang wajar atau biasa. Nah, di sini Patrick R. Sorokin dia mengatakan bahwa mobilitas sosial itu dibagi atas dua. Ada namanya mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Nah, apa sih sebenarnya perbedaan mobilitas vertikal dengan horizontal di sini? Ya, mobilitas vertikal di sini itu maksudnya keadaan seseorang atau status sosial seseorang itu dari tinggi ke rendah. Jadi dalam hal ini setelah dilakukan mobilitas sosial itu terjadi perubahan status mereka dari tinggi ke rendah
atau sebaliknya dari rendah ke tinggi. Jadi kayak bentuk vertikal ya, tegak, ada perubahan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Misalnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Kalau misalnya ada seorang yang biasa-biasa saja ya, anggaplah ada pedagang bakso. Pedagang bakso ini mungkin pada awalnya itu dia cuma dagang itu satu gerobak ya, satu gerobak. Kemudian beberapa bulan kemudian karena dia untung banyak, maka dia tambah usahanya itu dari tadinya yang satu gerobak menjadi 2 atau 3 gerobak. Berarti ada perubahan kan? Setelah dia melakukan usaha ada perubahan, yang tadinya dari satu gerobak menjadi 3 gerobak. Itu berarti status sosialnya itu perlahan-lahan naik. Itu maksudnya mobilitas vertikal. Nah, kalau yang mobilitas horizontal itu maksudnya keadaannya stagnan ya, keadaannya stagnan. Bukan berarti bahwa dia tidak melakukan usaha, dia juga melakukan usaha, dia melakukan pergerakan juga ya, tetapi mungkin di sini keadaan yang tadinya keadaan awal dan keadaan akhirnya itu setingkat ya. Contohnya di sini ada seorang guru SMA ya yang dimutasi dipindahkan ke sekolah kejuruan ya. Kita tahu kan SMA dengan SMK itu kan setingkat ya. Jadi dari tadinya dia mengajar di SMA, kemudian dia dipindahkan ke sekolah kejuruan. Nah, itu berarti terjadi mobilitas horizontal. Jadi secara mendatar saja, karena yang di sini kita lihat itu adalah tingkatan SMA dengan tingkatan SMK itu setara. Jadi terjadi mobilitas horizontal.